Selamat pagi teman-teman. Sebelum memulai pembelajaran, kita akan berbaris sama-sama ya. Siap ya? 1, 2, 3. Berbaris rapi setiap hari. Aku ke PAUD wujud kasih. Rapikan rambut, baju dan sepatu. Berbaris rapi setiap hari. Berhitung 1 and 2 and 3 and 4. 1, 2, 3 dan 4. 1 and 2 and 3 and 4. 1, 2, 3 dan 4. Nah, sekarang kita akan menyanyikan Mars PAUD Wujud Kasih. Siap ya teman-teman? Aku mau bermain di sini, di mana? Di PAUD Wujud Kasih. Jadi apa? Menjadi generasi cerdas dan berkarakter. Aku mau bermain di sini. Aku jadi anak yang penuh kasih, sukacita, damai sejahtera. Aku jadi sabar, penuh kemurahan, kebaikan dan kesetiaan. Aku juga jadi anak yang lemah lembut dan penuh dengan penguasaan diri. Nah, biar tambah semangat, kita mau enthusiastic drill ya. Are you ready? Yes, I am ready. 1, 2, 3. To be enthusiastic, I have to act enthusiastic. To be enthusiastic, I have to act enthusiastic. To be enthusiastic, I have to act enthusiastic. 1, 2, 3. Yes, aku anak raja. Aku anak raja, jadi aku pasti bisa. Aku anak raja, jadi aku pasti bisa. Aku anak raja, jadi aku pasti bisa. 1, 2, 3. Yes, hurry boys. Repetition, easy, easy. Pleasure, pleasure. Often, often. Happy. Hak lahirku. 1, percaya diri. 2, keberanian. 3, pengharapan. 4, keyakinan. 5, iman. 6, percaya kepada Tuhan sebagai sumber pengharapan. Nah, kita juga akan baca pledge 6. Pledge number 6. Aku sadar bahwa keberhasilan mengharuskanku untuk menguasai emosiku. Dan ini akan tercapai jika aku selalu ingat bahwa aku adalah lebih dari pemenang melalui Yesus Kristus yang mengasihi aku. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan sama-sama ya. Kalian sudah siap? Yuk kita puji Tuhan sama-sama. Salam, selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Pagi ini kita kembali mau memuji Tuhan. Yuk sama-sama kita mau berdiri, kita mau memuji Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Bersama-sama, dan sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami boleh berkumpul kembali untuk memuji Tuhan. Kiranya Engkau terus berkati kami, berikan selalu sukacitamu daripadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Tetap bersukacita teman-teman.
kita muji Tuhan. KSIH semuanya bangkit berdiri ya. Yo. Kita sama-sama ya. Kita semua, dan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam anugerah yang Kau berikan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau terus berkati buat setiap kami. Engkau berkati Papa Mama, berikan selalu juga
sukacitamu dan juga kesehatan daripadamu. Dan sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami untuk mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Engkau berkati juga Miss yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anak. Nah, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bersama-sama berdoa. Sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan cerita tentang kesabaran. Nah, anak-anak, tahu enggak? Ada seorang anak kecil, ya, dia setiap hari bekerja membantu orang tuanya. Karena apa? Karena memang orang tuanya ini hidupnya cuma sederhana atau pas-pasan. Jadi setiap dia pulang sekolah, lalu dia membantu mencari uang. Dengan cara apa? Dia membantu mencuci piring di tempat orang jualan bakso dan mie ayam. Tapi ada satu keinginan dari anak ini, ya, dia adalah anak yang sangat taat kepada Tuhan. Dia selalu berdoa. Dia minta kepada Tuhan, setiap hari dia berdoa, Tuhan, aku mau papa dan mamaku selalu diberkati Tuhan. Dan aku mau memberikan satu hadiah yang diinginkan oleh papa dan mamaku. Apa keinginan papa dan mamanya anak ini? Dia pingin sekali untuk bisa memelihara sapi. Satu sapi. Nah, pada waktu itu berdoa di dalam kamar. Lalu papanya mendengar, Tuhan, tolong, papaku ingin memelihara sapi, tapi aku tidak punya uang untuk membelikannya. Nah, setelah itu papanya mendengar kaget. Masa anakku pengen ya aku memelihara sapi, kok dia tahu ya? Padahal aku cuma pengennya dalam hati. Nah, setelah itu anak ini setelah sekolah dia berangkat untuk membantu cuci piring di tempatnya orang jualan mie ayam dan bakso. Nah, dia mengerjakan dengan sukacita. Nah, lalu ibu yang jualan mie ayam ini, dia sangat senang dengan anak ini. Dia berkata, Nak, kamu adalah anak yang rajin, kamu hebat. Nah, setiap hari kamu membantu ibu mencuci piring tanpa ada piring atau gelas yang pecah. Nah, selama itu juga dia pulang, dia berkata, terima kasih Tuhan untuk berkat yang aku terima hari ini. Masukkan di celengannya. Ya, dia punya celengan ayam. Jadi dia masukkan di situ. Lalu dari hari lepas hari, anak ini sangat rajin. Pulang sekolah, lalu dia berangkat lagi. Malam dia belajar. Pulang sekolah dia berangkat lagi untuk bekerja mencuci piring. Setelah itu dia sudah menimbang tabungannya itu. Sudah berat ini, tabunganku sudah banyak ini. Nah, pada suatu kali, ya, ibu yang jualan mie ayam ini berkata, Nak, karena sudah 1 tahun lebih kamu mengikuti ibu, ya, saya setiap hari berterima kasih kepada kamu karena tidak ada satu piring atau gelas yang pecah yang kamu cucikan. Lalu ini ada hadiah buat kamu. Nah, ternyata apa? Ternyata ibu ini setiap hari juga menabung uang untuk dikasihkan kepada anak ini. Nah, di hari ulang tahunnya, dia berkata, Nak, ini adalah hadiah ulang tahun kamu. Semuanya dikasihkan sama anak ini. Nah, berarti ada uang, ada 2 kotak uang, ya, celengan ayam dan 1 kotak uang yang diberikan hadiah oleh ibu yang jualan mie. Setelah itu dia pulang, dia hitung uangnya. Nah, sebelum dia hitung, dia hanya berkata kepada Tuhan, Tuhan, terima kasih, Engkau sangat baik kepadaku. Berkat-Mu sungguh besar yang kami terima. Tidak disangka, lalu celengan ini dibuka. Tidak disangka juga hadiah yang diberikan oleh
ibu yang jualan mie ayam ini dibuka. Lalu dia hitung dari kertas, dari uang receh, semuanya dihitung. Ternyata di luar dugaan si anak ini, uang ini sudah mengumpul lebih dari 7 juta. Aduh, lalu sebelum dia pergi dia juga berdoa, Tuhan terima kasih, hari ini aku akan membelikan sapi buat ayahku. Masa 7 juta dapat. Nah, anak ini masih bingung, tapi anak ini percaya. Lalu dia pergi ke orang yang jual sapi. Dia berkata, Pak, aku mau beli sapi. Ya, meskipun kecil tapi aku mau beli sapi. Pedagang ini kaget. Nah, kamu anak kecil, kenapa beli sapi? Untuk apa? Lebih baik uangmu ini untuk jajan. Tidak, Pak. Aku akan memberikan hadiah buat ayahku. Kenapa begitu? Katanya, karena ayahku ini sudah lama sekali dia bekerja, tetapi dia hanya punya satu keinginan, untuk memelihara sapi. Kok kamu tahu? Aku pernah mendengar dan aku sering mendengar doa ayahku. Di hari tuanya ingin sekali memelihara sapi. Nah, ketika itu bapak ini berkata, uangmu ada berapa, nak? Ada 7 juta, Pak. Oke, ya sudah. Kalau begitu, sapi ini buat kamu. Yang benar, Pak. Dengan hati yang bersukacita, yang benar, Pak. Ya, ini buat kamu. Ini adalah berkat buat kamu. Nah, kenapa? Ada banyak berkat yang diterima oleh si anak ini. Karena apa? Karena anak ini setiap melakukan pekerjaan tanpa mengeluh. Dia sangat sabar menunggu hari-hari yang dia inginkan. Apa itu? Memberikan hadiah buat ayahnya. Pada waktu itu dia tidak hanya bekerja saja, tetapi dia juga berdoa dan dia juga menabung. Nah, jadi kalau kita bersabar dalam segala sesuatu, maka Tuhan akan mendengarkan setiap doa kita. Seperti anak ini, Tuhan akan memberikan tepat pada waktunya. Di hari anak ulang tahun, ya, di hari anak yang bekerja untuk membantu cuci piring ini, dia dapat hadiah dari ibu yang berjualan. Lalu ketika dia membeli sapi pada waktu yang sama, itu adalah waktu bapaknya ulang tahun. Dia juga mendapat berkat dari tukang jual sapi atau pedagang sapi. Nah, pada waktu itu sapi dia bawa pulang, lalu dia tali, ya, ada di depan rumahnya menunggu bapak pulang sama ibunya bekerja. Lalu anak ini pergi ke kamar dan berdoa. Ya, Tuhan terima kasih, Engkau memberikan hadiah yang luar biasa kepada keluarga kami. Nah, anak-anak tahu enggak? Ternyata bapaknya anak ini setiap hari dia juga berdoa. Dia meminta kepada Tuhan apa yang dia inginkan. Dia ingin di hari tuanya untuk punya satu sapi. Nah, pada waktu itu dengan kesabaran dia, dengan doa-doa dia, Tuhan mengabulkan. Nah, tahu enggak? Seorang pahlawan itu juga dalam maju berperang itu tidak hanya dengan senjatanya saja, ya. Tidak hanya dengan aku berani, dengan keberaniannya saja, tetapi harus dengan kesabarannya. Harus memikirkan bagaimana caranya untuk bisa melawan musuhnya, ya, untuk bisa mendapatkan kemenangan. Seperti di dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat 32 di sana dikatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Nah, pahlawan itu hebat, ya. Pahlawan itu hebat. Dia terkenal di mana-mana. Itu yang disebut adalah pahlawan. Tetapi kalau kita bisa bersabar dalam segala sesuatu, di dalam menantikan jawaban Tuhan, atau di dalam kita menantikan segala sesuatu yang kita inginkan dengan doa dan dengan kesabaran kita, tanpa marah-marah, ya, ingat ya, tanpa marah-marah dan tanpa putus asa, maka Tuhan akan mendengarkan
doa kita seperti anak tadi, dan Tuhan akan menjawab doa kita tepat pada waktunya. Ingat ya, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Siapa yang mau jadi pahlawan? Nah, anak-anak semua bisa jadi pahlawan. Pahlawan di mana? Di dalam keluarga. Ya, contohnya kalau saat ini anak-anak masih sekolah, bagaimana bisa jadi pahlawan? Dengan cara belajar yang rajin, ya, semangat. Nah, kalau diminta tolong mama untuk belajar, tidak usah nanti, ya, bermain HP dulu. Tetapi kalau anak sekolah, belajar adalah nomor 1. Maka kita akan menjadi anak-anak yang pandai. Ya, kalau kita tekun belajar, siapa yang mau jadi juara? Ya, saya, ya, anak-anak semua itu pasti bisa jadi juara. Tetapi harus rajin dan sabar di dalam belajar. Kalau tidak tahu, belajar lagi. Tidak tahu, belajar lagi sampai tahu dan tanpa putus asa. Oke ya anak-anak ya, yang mau jadi pahlawan-pahlawannya Tuhan, teruslah berdoa dan bersyukur dalam segala situasi. Maka berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kita. Ya, kita berdoa ya anak-anak ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Kiranya Tuhan terus memberikan kesabaran buat kami semua untuk bisa melakukan segala sesuatu, dan kami tahu bahwa Tuhan adalah pemimpin kami yang bisa membuat hati kami menjadi lebih sabar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tadi kita sudah berbaris rapi, sudah memuji Tuhan. Nah, sekarang kita mau belajar masih dengan tema rekreasi. Nah, minggu lalu kita sudah belajar rekreasi yang ada di air. Masih ingat ya, ada di sungai yang bersih, kemudian bisa di pantai, kemudian bisa di danau, bisa di kolam renang. Wah, pasti seru ya teman-teman. Tapi ingat, ketika pergi ke tempat itu, kalian harus tetap menjaga keamanan. Nah, hari ini kita mau belajar tentang tempat rekreasi yang ada di darat. Siapa yang bisa menyebutkan kira-kira apa ya tempat rekreasi yang ada di darat? Akan simak video berikut ini tentang tempat-tempat rekreasi yang ada di darat. Ayo teman-teman Smart Point, di mana saja ya tempat rekreasi? Kebun binatang, taman bunga, taman bermain, dan museum. Nah, tadi sudah kita lihat ya tempat rekreasi di darat, ada kebun binatang, kemudian ada taman bunga, tempat bermain, ada museum, dan satu lagi teman-teman, ada candi loh. Seperti apa sih candi? Seperti ini nih. Nah, di tempat kita ada candi teman-teman. Itu di daerah Bandungan, namanya Candi Gedong Songo. Nah, Candi Gedong Songo ini juga salah satu peninggalan bersejarah untuk tempat kita ini yang ada di Jawa Tengah ini ya teman-teman. Selain itu kita bisa pergi ke candi yang lain, ada Candi Prambanan, ada Candi Borobudur, dan yang lainnya. Nah teman-teman, apa sih perlengkapan yang harus kita bawa saat kita mau pergi rekreasi ke tempat-tempat tadi? Nah, kita simak video berikut ini. Ayo teman-teman Smart Point, apa saja sih perlengkapan rekreasi? Tas, jaket, topi, sepatu, air minum, dan bekal makanan. Belajar ya beberapa perlengkapan yang harus kita bawa saat kita rekreasi. Ada tas, kemudian topi, kita menggunakan sepatu, memakai baju santai, dan ingat
Di musim seperti ini lebih baik kita membawa bekal makan dan minum sendiri. Itu akan lebih sehat teman-teman. Nah, siapa yang pengen rekreasi ya? Eits, tunggu dulu. Nah, saat ini masih ada pandemi. Jadi, kita harus jaga jarak. Kita harus bisa menahan diri kita untuk tidak pergi ke tempat-tempat rekreasi terlebih dahulu. Ya, supaya apa? Supaya kita semua tetap dalam kondisi yang sehat. Kita saling menjaga satu dengan yang lainnya. Apa saja sih yang bisa kita lakukan di tempat-tempat tadi? Contohnya nih di museum. Museum itu adalah tempat untuk menyimpan benda-benda peninggalan sejarah. Kamu bisa mengamati di situ, mungkin ada gambar-gambar orangnya, ada alat-alat perang, ya teman-teman ya. Kemudian ada tempat tinggalnya, ada foto-fotonya, ada miniatur Indonesia, macam-macam teman-teman. Kita bisa menambah pengetahuan dengan melihat benda-benda yang ada di museum. Nah, kalau di kebun binatang, kita bisa melihat dan mengenal berbagai macam binatang. Ada binatang berkaki 4 seperti gajah, jerapah, ada kuda nil, ada badak dan harimau dan sebagainya. Kemudian ada binatang berkaki 2 seperti burung. Mungkin kita bisa lihat beraneka macam burung. Ada burung merak ya yang ekornya bisa terbuka dengan indahnya dan bermacam-macam ya teman-teman. Nah, kalau di candi itu juga salah satu peninggalan sejarah. Jadi kita bisa mengenal peninggalan sejarah di sana. Kemudian kita juga bisa pergi ke taman bermain, kita bisa bermain perosotan, bermain ayunan, ya kita bisa berlari-larian di tempat itu. Bahkan di taman bunga kita bisa melihat bunga-bunga yang indah, kita bisa berfoto-foto di sana. Tapi ingat, ketika pergi ke tempat-tempat ramai, kita harus tetap menjaga jarak dan menggunakan masker, rajin mencuci tangan supaya aman. Nah, teman-teman, kalian harus tetap menjaga diri saat ada di tempat umum ya. Ingat 3M. 3 pesan Ibu. Nah, kita sudah belajar semuanya. Nanti teman-teman bisa ikuti pembelajaran per kelas masing-masing. Nah, setelah kita belajar, kita mau berdoa ya teman-teman ya. Lipat tangan dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan izinkan kami boleh bertambah ilmu melalui pelajaran yang kami terima. Berkati setiap mismis, berkati setiap anak-anak yang belajar dari rumah. Berikan kami semangat, tetap jagai kami dengan kesehatan yang dari Engkau. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Biar kami senantiasa antusias di dalam Engkau. Kami ucap syukur di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat belajar teman-teman. Tuhan memberkati.